Yang saya ingin pertanyakan sama Bapak, kenapa sih kok benda pusaka ini bisa berada di atas makam keramat tersebut? Itu alasannya kenapa, Pak? Ini adalah salah satu makam keramat yang unik ya, yang mana di atasnya masih disimpan benda pusaka yang wow, luar biasa. Ini besar sekali teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Bisa untuk menolong orang lain, bisa memperlancar hajat, bahkan mungkin bisa menarik kekayaan lah. Yang saya dengar dulu juga ada petinggi dari sekelas gubernur ya, gubernur. Dan mungkin juga petinggi-petinggi yang di atasnya pernah datang ke sini dan alhamdulillah berhasil. Benar Pak itu? Iya benar, bahkan yang ada yang mau calon DPR, ada yang calon bupati, suka kesini itu ada. Wow. Dari sini juga kalau yang mau berhasil itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau yang kesini, kalau yang mau berhasil itu, kalau musim bukan musim hujan lah, waktu musim hujan itu suka kayak ada hujan. Oh jadi maksudnya kalau misalkan ada orang yang pengen naik jabatan yang datang ke sini, terus tanda-tandanya itu kayak mau dordar gelap gitu, Pak, hujan. Iya. Asal dia kuat, insya Allah dia jadi gitu. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di makam keramat, tepatnya ini di Desa Banyusari. Yang mana yang menarik di sini adalah ada salah satu makam keramat yang mana itu masih dari keturunan kerajaan Pajajaran, atau lebih kesininya kerajaan Talaga Manggung. Nah, yang bikin unik, yang bikin kita kesini, yang mana di makam tersebut pusakanya itu masih tersimpan. Jadi pusakanya itu sengaja disimpan di atas kuburannya. Seperti apa penjelasannya, kita akan simak baik-baik. Kebetulan saya bersama rekan-rekan telah ditunggu oleh narasumber yang juga masih dari keturunan kerajaan Talaga Manggung. Biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Nah, sekali lagi saya tekankan, di sini kita hanya mereview saja ya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengetahuan. Kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja menuju ke makam tersebut. Dan alhamdulillah di sana juga udah ditungguin oleh narasumber yang juga masih keturunan dari kerajaan Talaga Manggung. Nah, jadi yang menarik di sini, kenapa sih pusakanya itu masih tertancap di atas kuburan ya? Entah itu peninggalannya atau misalkan untuk tua atau misalkan untuk penjagaan, nanti kita akan dengar penjelasan langsung dari sang narasumber yang tahu betul seluk-beluk dari sejarah pusaka ini ya. Dan untuk lokasinya saya berada di pemakaman umum Desa Banyusari Majalengka, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa simak video ini sampai dengan tuntas biar penjelasan nyambung dan tidak kemana-mana atau tidak gagal paham ya. Nah, alhamdulillah saya sebentar lagi sudah mau sampai ke makam keramat yang mana di atasnya tertancap benda pusaka atau senjata pusaka, mungkin masih pemilik dari kerajaan Talaga Manggung ya. Tuh, alhamdulillah. Kalau dari sini itu udah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu makam keramat yang unik ya, yang mana di atasnya masih disimpan benda pusaka yang wow, luar biasa. Ini besar sekali teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini nanti kita akan tanya kenapa benda pusaka ini sengaja disimpan atau emang harus disimpan di sini. Dan untuk penjelasannya kita akan dengar langsung dari narasumber. Masya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, teman-teman lihat ya. Ini untuk pegangannya seperti ini. Masya Allah.
Jadi kita akan dengar penjelasan langsung dari Masya Allah, astagfirullahaladzim, punten. Kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari narasumber kenapa benda pusaka ini tertancap di kuburan keramat ini ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber yang dimana konon katanya beliau ini masih keturunan dengan Raja Pajajaran. Nah, jadi saya tepatnya sedang berada di salah satu lokasi yang dimana lokasi ini katanya tertancaplah salah satu pusaka yang dimana pusaka tersebut masih ada kaitannya dengan pusaka peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Nah, dan yang di depan saya ini merupakan salah satu keturunannya yang menjaga area tempat keramat ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar dan nama narasumber kita terlebih dahulu, teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik. Nah, sehat. kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Ini saya ini kalau di sini sebut ketelahnya itu Abah Jajang. Abah Jajang. Iya. Berarti terkenalnya Abah Jajang. Iya. Nah gini Pak, jadi yang membuat saya tertarik untuk mendatangi area tempat keramat ini, jadi konon katanya di tempat keramat ini ada salah satu benda pusaka yang konon katanya ditancapkan, entah itu nggak bisa diambil atau memang sengaja ditancapkan atau bagaimana, saya kurang paham juga. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Abah Jajang. Iya. Nah, jadi awal mulanya itu alur ceritanya seperti apa Pak? Jadi makam ini sebetulnya makam siapa dan asal usulnya dari mana dan kenapa kok benda pusaka tersebut menancap di area tempat keramat ini? Boleh Bapak jelaskan? Boleh. Boleh saya klarifikasi sedikit ya? Boleh Pak. Sekedar meluruskan lah. Iya. Ya, meluruskan masalah benda pusaka dan itu kerajaannya ya. Sebetulnya ini bukan dari kerajaan Pajajaran ya, tapi ini dari kerajaan Telaga Manggung. Ya, kerajaan Telaga Manggung. Kerajaan Ya, Telaga Manggung. Iya, kerajaan Telaga Manggung. Yang salah satu keturunannya berhijrah ke sini dan dimakamkan di area pemakaman sini, yaitu yang pertama itu yang datang ke sini itu Buyut Rasipah ya. Di sini yang pertama itu yang makamnya di sebelah sana. Dan turun temurun di sini sampai anaknya Buyut Sanima dan anaknya lagi ini buyut saya keturunan yang ketiga itu Mbah Haji Ahmad ya. Mbah Haji Ahmad itu buyut saya tuh sebenarnya. Berarti saya bapak saya berarti kakek yang terus ke sini ke Mbah Haji Ahmad. Itu silsilah dari pemakaman sini. Dan masalah benda pusaka yang sebenarnya memang kerajaan di Sunda ini ya pastilah ada hubungan berkaitan dengan kerajaan Pajajaran ya. Tapi yang langsung ke sini itu sebetulnya itu dari kerajaan Telaga Manggung ya. Yang tadinya itu asalnya dari Arya Kikis yang ada di Talaga di sana, Kagok. Terus anaknya ke Buyut Kekel yang ada di Salado. Terus ke Raden Warganata Kusuma. Terus ke Pangeran Ciburuy. Nah, langsung saja nanti yang ada salah satu anaknya yang ke sini yaitu Buyut Rasipah. Buyut Rasipah punya anak lagi yang namanya Buyut Sanima. Dan langsung ke sini ke buyut saya ini yang jauhnya di sini di depan saya ini adalah buyut saya yang paling dekat yaitu Mbah Haji Ahmad ya. Dan keturunan dari Mbah Haji Ahmad ke sini ke saya itu ya buyut ya, langsung buyut ya, keturunan ketiga ya. Itu adalah silsilah dari pemakaman di sini. Masalah tadi keris ya, benda pusaka yang berbentuk keris ini. Kebetulan keris ini adalah tadinya ini klarifikasi.
bukan tertancap di pemakaman ya, bukan tertancap di pemakaman, tetapi yang memegang langsung saat ini adalah saya pribadi. Tapi itu hasil turun temurun dari kakek buyut saya, dari Pangeran Ciburuy, terus ke anaknya, langsung ke Buyut Rasipah, ke Buyut Sanima, ke Buyut Haji Ahmad, terus ke Abah Haji Ibrahim, terus ke Abah Duleh, terus ke saya, yang terakhir, pemegang terakhir. Pusaka ini diwariskan ke Diwariskan Bapak. turun temurun ya. Mungkin setelah ke Bapak nanti diwariskan kembali. Iya, barangkali nanti keturunan saya ada yang mau memegang lah. Nah, yang saya tertarik Pak, jadi kenapa kok wisata Ya, pusaka ini kok bisa ada di makam ini? Nah, kalau di makam ini itu sebenarnya kalau malam Selasa atau malam Jumat suka disimpan di sini. Nanti kalau hujan ya dibawa lagi lah ke rumah supaya nggak kehujanan. Nah, itu dengan alasan apa? Kenapa kok disimpan di sini? Apakah memang supaya kodamnya lebih kuat, atau memang bisa untuk penarik kekayaan, atau apalah itu? Mungkin boleh dijelaskan sama Bapak. Kalau masalah itu ya, kalau perhodaman itu ya mungkin kalau dari pemegang yang utamanya itu mungkin bisa memperkuat hodam, yang memperkuat hodam. Itu salah satu barangkali. Tapi kalau masalah untuk penarik kekayaan itu walau alam lah. Kita ini sebagai orang Islam nggak terfokus ke sana lah. Bukannya kita percaya ke barang-barang ginian, ya percaya mah ke Allah lah. Tapi kita juga harus mencari syariat lah gitu. Itu mungkin lah yang bisa saya sampaikan. Nah, gini Kang, ini kan si keris tersebut kan berarti langsung pemiliknya yang ada di makam ini. Iya. Dan turun temurun, Ya, turun-temurun. dan pada akhirnya sampai ke Bapak. Iya. Nah, mungkin kan yang namanya pusaka itu ada namanya, Bang. Namanya Apakah keris apa? Terus kalau misalkan untuk tuahnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan gitu. Kalau yang dipegang yang ini salah satunya itu namanya adalah keris brojol lah, keris brojol dari Ciburuy. Wow, Iya, brojol. keris brojol dari Ciburuy. Kalau khasiat-khasiatnya itu ya kalau dibilang percaya, kalau yang percaya itu kalau ada yang mau lahiran apa gitulah bisa, bukan kita percaya terhadap barang tersebut, tapi kita mengambil karomahnya dari benda tersebut, nanti dibuka dari sarungnya, dimasukkan ke dalam air, nanti bisa diminumkan ke orang yang mau lahir atau orang yang mau yang sakit lah mau gitu. Berarti kalau sesudah minum air tersebut lahirannya lancar. Iya, mau itu insya Allah lah lancar lah. Oh, berarti namanya keris Keris brojol. brojol Ciburuy. Kalau brojol itu berarti Lancar, Bang. Lancar. ngelahirin. Ya lancar lah. Brojol sendiri Lancar. berarti. Oh, berarti cara pemakaian tersebut dicelupkan Iya, celupkan kerisnya air, ke ya. air terus diminum. Terus diminum. Berarti bukan dimasukin berarti ya, bukan Pak? Bukan masukkan. Kalau dimasukkan nantinya mati. Bahaya, Pak. Apa maksudnya aneh? Nah, gini, Pak. Ini kan namanya Ki Brojol. Iya. Mungkin dalam artian melancarkan orang yang lagi mau lahiran. Iya. Selain yang mau lahiran itu ada lagi nggak fungsinya, misalkan memperlancar hajat atau misalkan apa gitu? Ya kalau sugestinya orang itu kuat, itu bisa saja lah. Ya bisa saja. Contoh, Pak. Tergantung sugesti kita. Oh iya ya. Ya tergantung sugestinya. Kalau orang nggak percaya nggak bakalan tuh, nggak bakalan ada itunya. Tapi kalau orang yang percaya pasti dikabulin lah. Bapak kalau boleh dikeluarin itu kerisnya, Oh boleh. dan diperlihatkan gitu. Wih, kayak keras ya, Pak. Oh keras. Wow, masya Allah. Itu kayak hitam itu ada apanya, Bang? Hitam ini berasal dari mungkin ini besi, tapi kena lah minyak sejenis minyak hitam lah. Minyak apa itu khusus untuk Minyak pusaka ya? khusus ya.
Kalau dari pegangannya itu kayak yang apa sih? Semar atau Ini apa itu? kepala burung tuh. Kepala apa ya ini? Iya Atau kepala apa tuh? Kepala makhluk apa tuh? kayak garuda gitu ya. Ya. Saya Berarti juga si- kurang tahu lah yang itu yang kepala-kepala ginian tuh. Tuh. Mohon maaf boleh dipegang Pak. Ya boleh lah. Teman-temannya lihat dah. Ini kerisnya mungkin Bapak rawat ya Pak ya. Iya. Kasih minyak gitu, dan ini pegangannya kayak apa namanya? Kayak burung. Saya juga pengen ini. Kayak alien tapi itu ada paruhnya tuh. Kayak paruh ya. Tapi kayak burung apa? Hantu ya? Bukan. Kayak burung hantu itu teman-teman. Tuh. Tuh. Jadi ini salah satu peninggalan dari kerajaan Talaga Manggung. Ya Pak? Iya. Yang di mana mungkin dahulunya masih menyatu dengan Pajajaran mungkin Pak. Iya. Tuh teman-teman, Masya Allah. Mantap. Ini Pak. Nah kalau untuk perawatan Pak, ini kan kata Bapak setiap malam Selasa sama malam Jumat dibawa ke sini, mungkin kalau dari segi emosionalnya ini dipertemukan sama sang pemilik ya. Iya. Mungkin seperti itu, dan mungkin kalau udah selesai dibawa lagi. Kalau untuk perawatan itu sulit nggak sih, misalkan atau misalkan setiap dimandiin, setiap hari apa dimandiin, atau misalkan hari-hari besar digimanain gitu. Nggak begitu sulit lah kalau perawatan, hanya 1 tahun 1 kali Ya. dibersihin. Setelah bersihin sama air kelapa, nanti dibalut lagi sama minyak hitam lah. Oh, minyak hitam. Kalau ya. air kelapa untuk apa Pak? Dimandikan atau? Kalau air kelapa itu sebenarnya untuk membersihkan karat-karat dari besi. Kalau air kelapa itu kan fungsinya menetralkan racun. Barangkali ada racun-racun dari luar, dinetralisir oleh air kelapa. Ya mungkin selain dari benda pusaka ini yang ditancapkan di area makam teman-teman, ya mungkin Bapak boleh menjelaskan apa sih sosok yang ada di dalam benda pusaka ini Pak? Apakah berwujud eyang atau aki-aki yang tadi disebutkan sama Bapak, Ki Brojol berarti aki-aki ya, atau apa Pak, boleh dijelaskan mungkin sambil dipegang sambil dilihat dengan mata batin Bapak mungkin. Kalau wujudnya itu ya nggak begitu signifikan lah. Kalau wujud dari benda ini hanya sekedar benda pusaka peninggalan. Tapi wujud-wujudnya itu mungkin itu hodam itu di sini yang mengisinya itu seorang kakek-kakek tapi berjubah putih. Oh berarti sosok yang mendiami pusaka tersebut sosok kakek-kakek berjubah putih. Itu sosok apa Pak kalau yang dilihat sama Bapak? Apakah dia seorang ulama atau wali atau apa? Oh itu sosoknya bukan Atau kiai? Ya sejenis itulah. Kalau dulu itu ya ulama-ulama gitulah. Nah Pak, kalau yang saya lihat ini, mungkin yang teman-teman yang lihat juga pasti merasakan dan pasti melihat. Nah ini yang saya keris tersebut tuh kayak berat Pak. Kayak saya juga melihatnya kayak pundak itu kayak berat sekali. Apakah mohon maaf bagi orang yang ngerti ya, apakah hodam yang ada di situ tuh bereaksi? Apakah gimana Pak gitu? Oh mungkin itulah hanya salam perkenalan aja lah dari hodam yang ada di sini. Berarti aman gitu ya Pak? Iya aman, tapi aman. Salam perkenalan saja. Nah mungkin Pak ini kan kalau di sini yang saya Bapak juga kelihatan banget banyak orang yang bertamu meminta atau pengobatan. Kalau boleh tahu dan mungkin Bapak boleh buka, selama ini orang-orang yang datang ke Bapak ini sebetulnya mintanya apa sih? Misalkan untuk gimana? Berhubung ini hujan ya, kita akan pindah tempat dulu. Iya Kita akan hujan. lanjut ya seperti itu. Nah, maaf teman-teman, dikarenakan tadi berhubung hujan, jadi kita pindah lokasi di tempat yang lebih teduh ya. Dan mungkin saya juga penasaran Pak, kenapa kalau yang tadi di bawah ada pusakanya, cuman kalau yang ini yang pemakaman yang ada di belakang Bapak yang ada atapnya,
tidak ada pusakanya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah pemakaman ini sama yang di bawah masih nyambung atau tidak? Kalau pemakaman yang di bawah itu kan cucunya yang di atas ini. Oh. Ya, kalau masalah pusaka yang tadi itu mungkin itu yang terdekat ke nasab saya, ya, yang terdekat. Kan yang di atas ini kebetulan yang di belakang saya ini kan yang langsung tadinya dari daerah Talaga ke sini dan menetap di sini, dan yang pertama dimakamkan di sini gitu. Nah, sebab yang Bapak tahu, kebanyakan sih yang orang yang datang ke sini atau misalkan bertamu ke Bapak itu kebanyakan sih yang minta apa sih? Atau misalkan minta kekayaan kah, jabatan kah, atau misalkan hanya untuk memperlancar hajat, atau yang notabene tadi itu yang mau lahiran, atau apa aja sih Pak gitu? Maksudnya yang datang berkunjung ke pemakaman ini atau biasanya, ke saya tuh? Enggak, saya nanyanya sepaket Pak. Jadi gini, Paket. Biasanya kan kalau yang namanya berkunjung ke pemakaman suka ada yang nganter gitu ya. Iya. Ya mungkin salah satunya berkunjung dulu ke Bapak, lalu Bapak antar ke sini. Nah itu biasanya orang yang banyak ke sini tuh yang meminta hajat apa gitu, kalau boleh tahu lah. Oh iya. Yang saya tahu dan yang saya sering dengar itu dari mereka yang datang ke sini ya, memang suka datang dulu ke saya atau ke ya kakak saya lah yang ada di sebelah sana. Oh ada Ya, lagi? ada lagi itu, bukan kan cucu-cucunya buyutnya bukan saya saja. Oh banyak itu. Ya banyak, tapi ya saya sebagai yang terdekat di sini ke pemakaman ini, saya ada yang banyak yang ke saya itu. Yang biasanya yang datang ke sini yang mau jadi pejabat lah gitulah. Misalnya yang mau kecil-kecilan saja dari kampung sini, kalau mau nyalon lurah, nyalon kubu itu suka ke sini. Bukannya meminta-minta ke kuburan, tapi hanya sebagai tempat meditasi di sini. Mungkin mereka itu percaya bahwa di sini ini kan tadinya itu keturunan raja lah. Mungkin ada karomat-karomat dari beliau-beliau yang di atasnya, mungkin akan menempel, nantinya bisa diturunkan dan diwariskan kepada yang mau melaksanakan itulah. Bahkan yang ada yang mau calon DPR, ada yang calon bupati, suka kesini itu ada. Wow. Dan setahu Bapak itu yang pengen jadi pejabat dari mulai kubu, DPR, dewan, dan mungkin petinggi-petinggi yang lebih tinggi lagi, itu berhasil apa tidak Pak? Itu alhamdulillah hampir 90%-an lah berhasil. Mantap nih, Masya Allah. Jadi Kan begini, kalau dari sini juga kalau yang mau berhasil itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau yang ke sini, kalau yang mau berhasil itu kalau bukan musim hujan lah, bakal musim hujan itu suka kayak ada hujan, ada yang menggoda itu berarti kalau dia tidak takut dan sini terus berdoa itu, insya Allah itu berhasil lah. Oh jadi maksudnya kalau misalkan ada orang yang pengen naik jabatan yang datang ke sini, terus tanda-tandanya itu kayak mau dordar gelap gitu Pak, hujan. Iya. Asal dia kuat, insya Allah dia jadi gitu. Iya, insya Allah dia jadi. Kalau misalkan mungkin itu tantangan lah, mungkin itu tantangan ke depannya. Ya. Mungkin kalau menurut saya sih berupa simbolis ya. Kalau simbolis. misalkan dia jadi pasti ada tantangannya. Iya, mungkin itu tantangan kan. Tantangan kalau sudah jadi pejabat itu kan tantangannya semakin berat. Nah kalau misalkan gini Pak, ini kan dia itu punya hajat naik jabatannya kayak tadi. Terus tantangannya kalau misalkan kan yang namanya orang zaman sekarang ya pengen ada aja orang yang kayak instan, itu bisa nggak kalau datang ke sini gitu? Kayak instan langsung jadi gitu. Iya maksudnya. Jadi kayak pengen, kan kebanyakan zaman orang sekarang cari tempat-tempat keramat, pengen kaya. Nah mungkin Bapak bisa terangkan dan sedikit edukasi juga gitu. Ya mungkin perantaranya melalui Bapak dan berdoa Ya di mungkin nanti sini. kita dengar penjelasan dari Iya.
mungkin lah itu kalau kekuatan doanya dikabulkan oleh Allah ya, mungkin itu bisa saja lah. Mungkin itu bisa saja. Masya Allah. Nah, yang saya dengar juga Pak gini, tempat ini terkenal sekali dengan yang dikunjungi oleh pejabat-pejabat tinggi ya, bukan hanya DPR. Nah, yang saya dengar ini juga dulu pernah, tapi mungkin Bapak jangan sebutkan namanya ya. Iya. Kalau ada, kalau nggak ada gitu. Yang saya dengar dulu juga ada petinggi dari sekelas gubernur ya, sebagai gubernur, dan mungkin juga petinggi-petinggi yang di atasnya pernah datang ke sini dan alhamdulillah berhasil. Benar Pak itu? Iya benar, waktu dulu ada waktu pilkada, ngumpul pilkada, ada yang kesini lah. Tapi alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah jadi ya? Iya jadi. Mungkin kalau untuk namanya kita privasi ya, jangan sebutkan. Pada intinya berarti berita itu benar. Benar ya, benar. Mungkin ini entah itu kebetulan atau tidak, semuanya mungkin karena izin Allah. Iya. Karena boleh mungkin salah satunya berdoa di sini, kebetulan alhamdulillah beliau menjadi gubernur. Wow, Masya Allah sekali ya. Nah mungkin untuk namanya kita tidak akan sebutkan ya. Dan alhamdulillah berarti ini benar dan tidak hoax. Bapak saksinya berarti setelah dari sini beliau jadi gubernur gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti tempat ini sangat bertuah sekali. Nah, kalau untuk kekayaan mungkin tadi bisa Bapak sebutkan. Bapak juga pengen kaya dan saya juga iya, pengen saya kaya. juga pengen kaya. Cuman, saya juga pengen kaya. Pada intinya kerja lah gitu ya Pak. Yang penting kerja dan berdoa lah. Nah, mungkin barangkali Bapak terakhir ada yang pengen Bapak sampaikan perihal adanya makam keramat ini dan banyak orang-orang yang datang ke sini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau pesan terakhir gitu? Ya pesan saya, jadi silahkan yang mau datang ke sini, tapi jangan mengharap sesuatu datang dari pemakaman ini. Betul sekali. Masya Itulah. Allah. Nah, mungkin terakhir juga Pak, ini barangkali biasanya kan kalau penonton-penonton kami ya suka menanyakan nama narasumber atau alamat. Itu boleh disebutkan atau tidak? Kalau misalkan boleh disebutkan, silakan Bapak sebutkan. Kalau misalkan untuk namanya mungkin kita akan kasih tahu nama media sosial Bapak saja ya. Nanti biar kalau ada orang-orang yang ada keperluan sama Bapak mungkin bisa kontak di media sosial Bapak. Kalau boleh sebutkan nama media sosialnya di Facebook apa Pak? Ya kalau di Facebook ya terkenal dengan sebutan Ki Buyut Jati. Oh, Ki Buyut Jati ya. Kalau untuk alamat mungkin di silent aja ya, nanti bisa langsung tanya ke Bapak. Iya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Bila mana ada yang pengen hubungi sama si Bapak atau tanya-tanya, silakan kunjungi media sosialnya yang tadi barusan saya sebutkan. Saya tekankan kembali, ambil baiknya dari tayangan video ini, buang buruknya. Jadi kita di sini tidak sengaja untuk mengajak teman-teman untuk ritual yang aneh-aneh atau apa. Jadi hanya ambil baiknya saja. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bahwasanya kita itu tidak lupa dari sejarah ya. Iya. Nah, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.